kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, OJK selaku Ketua ASEAN Capital Market Forum 2023 menyelenggarakan konferensi internasional dengan tema Transitioning Towards Sustainable Capital Market. Sejumlah bahasan utama dalam konferensi internasional ACMF 2023 meliputi taksonomi ASEAN, kemudian perdagangan karbon, ASEAN Corporate Governance, serta standar laporan keberlanjutan. Otoritas Jasa Keuangan selaku Ketua Forum Pasar Modal ASEAN atau ASEAN Capital Markets Forum 2023 menyelenggarakan konferensi internasional dengan tema Transitioning Towards Sustainable Capital Markets di ACMF Perspective. Konferensi tersebut digelar di Bali pada 17 Oktober 2023 dengan pembahasan utama terkait implementasi inisiatif ACMF dalam mendukung keuangan berkelanjutan dan mendorong transisi menuju pasar modal ASEAN yang berkelanjutan. Sejumlah pembahasan utama dalam ACMF International Conference meliputi taksonomi ASEAN, perdagangan karbon, ASEAN Corporate Governance, serta standar pengungkapan laporan berkelanjutan. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku Ketua ASEAN Capital Markets Forum 2023 mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pasar modal dengan mengembangkan roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets di kawasan ASEAN. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (OJK) sekaligus ACMF Chair 2023 menyebut ASEAN Capital Markets Forum memainkan peran penting dalam mendukung komitmen kawasan terhadap keuangan keberlanjutan. Sebagai informasi, ACMF sendiri adalah pengelompokan regulator pasar modal tingkat tinggi dari 10 yurisdiksi ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ACMF didirikan pada 2004 di bawah naungan Menteri Keuangan ASEAN. Adapun tanggung jawab ACMF adalah mengembangkan pasar modal kawasan regional yang mendalam, liquid, dan terintegrasi. Hingga kini ACMF terus berupaya mencapai keberlanjutan di kawasan regional melalui sejumlah upaya untuk mencapai keberlanjutan inisiatif multi aspek demi mendorong transisi di kawasan ASEAN. Tim Liputan IDX Channel. Ya, agenda ASEAN Capital Market Forum atau ACMF 2023 resmi dimulai hari ini, Senin 16 Oktober 2023. Forum level tertinggi pasar modal di kawasan Asia Tenggara ini mempertemukan 10 regulator negara anggota ACMF. Acara akan berlangsung selama 2 hari di Padma Resort Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin hingga Rabu 18 Oktober 2023. Sejumlah agenda yang akan diikuti para peserta antara lain pertemuan tertutup antara 10 regulator anggota ACMF untuk melaporkan progres inisiatif pembangunan pasar modal berkelanjutan selama 2023. Otoritas Jasa Keuangan menjadi perwakilan resmi dalam forum ke-39 yang mengangkat tema Transitioning Towards Sustainable Capital Market di ACMF Perspective. Sebagai kawasan yang memiliki produk domestik bruto 3,6 triliun dolar Amerika Serikat, ASEAN berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan pembangunan di kawasan dengan memitigasi risiko baik sosial hingga lingkungan. Sejumlah inisiatif diluncurkan sejak forum ini dimulai pertama kalinya pada 2004 lalu di bawah naungan Menteri Keuangan ASEAN. Forum ACMF bekerja untuk mengimplementasikan ACMF Action Plan 2021-2025 dan Roadmap for Asian Sustainability Capital Market. Forum ini memiliki visi yakni untuk mencapai keterhubungan, inklusivitas, dan ketahanan pasar modal ASEAN. Dan pertemuan tahun ini juga akan melanjutkan komitmen negara Asia Tenggara untuk mengurangi emisi karbon demi mengatasi krisis iklim dunia. Dan untuk mengetahui update terkini ASEAN Capital Market Forum ACMF yang diselenggarakan di Bali, kita sudah terhubung dengan rekan Fajar Wayong di sana. Silakan rekan Fajar dengan laporan Anda. Ya, Prisa dan pemirsa IDX Channel, kembali saya melaporkan langsung terkait penyelenggaraan ASEAN Capital Markets Forum 2023. Dan kali ini pemirsa dapat saya sampaikan kepada Anda tengah dilangsungkan jamuan makan siang bagi seluruh delegasi, sehingga agenda di hari pertama yakni Chairs Meeting 2023
akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Sehingga memang seluruh delegasi tengah meninggalkan ruangan dari chairs meeting kali ini. Adapun dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwa agenda di hari ini merupakan pertemuan tertutup antara regulator dari anggota ASEAN-MF termasuk juga bagi awak media. Dan ini dari informasi yang kami dapatkan nanti akan dilanjutkan kembali pada siang hari dan akan ditutup dengan penandatanganan MOU terkait dengan perpindahan estafet keketuaan ASEAN-MF 2023 ke pihak Laos. Adapun sejumlah hal yang sudah dibahas pada hari ini dan juga tadi sudah disampaikan langsung oleh Chair ASEAN-MF 2023 yakni Otoritas Jasa Keuangan, di mana pada keketuaannya di tahun 2023 kali ini ASEAN-MF akan meluncurkan sejumlah inisiatif yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait pendalaman pasar modal berkelanjutan sebagai pedoman regulator di kawasan Asia Tenggara. Adapun ketiganya adalah ASEAN Transition Finance Guidance, kemudian yang kedua adalah Handbook for ASEAN CIS SRF for ASEAN Greenland, dan juga Revised ASEAN Corporate Governance Scorecard. Dan OJK berharap bahwa wadah ASEAN-MF kali ini, terutama Chairs Meeting di hari pertama ini, akan menjadi wadah untuk mengharmonisasi kebijakan regulator pasar modal se-Asia Tenggara. Adapun berdasarkan data yang dihimpun oleh tim IDX Channel, pemirsa, ASEAN Transition Finance Guidance adalah pedoman bagi regulator pasar modal di Asia Tenggara dalam menerapkan sistem keuangan berkelanjutan. Di mana kita tahu kawasan yang memiliki nilai PDB 3,6 triliun dolar Amerika Serikat ini merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, dan OJK mengungkap bahwa dalam jangka panjang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian negara-negara anggotanya, sehingga diperlukan common language di kawasan ASEAN untuk memacu kegiatan ekonomi dan instrumen keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun inisiatif kedua, pemirsa, yakni Handbook ASEAN Collective Investment Scheme Sustainable and Responsible Fund for Green Lake, yang merupakan buku saku untuk bagi para anggota ASEAN Capital Market Forum untuk kemudian memfasilitasi keuangan berkelanjutan dengan menyediakan lebih banyak akses pasar terhadap produk investasi kolektif hijau berkelanjutan. Dan ini juga akan menjadi langkah bagi ASEAN-MF untuk mengeksplorasi penerbitan obligasi hijau lintas negara serta adanya distribusi dana berkelanjutan. Dan inisiatif ketiga, pemirsa, yang tadi juga diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah revisi atas ASEAN Corporate Governance Scorecard, yang merupakan standar penerapan tata kelola penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang dikeluarkan oleh OECD, di mana scorecard ini digunakan untuk menilai praktik tata kelola perusahaan bagi perusahaan publik di Asia Tenggara. Dan 5 aspeknya tentunya juga yang dinilai dalam scorecard ini adalah hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, serta transparansi dan tanggung jawab dari direksi dan juga komisaris. Dan pemirsa, sebagai informasi, tahun ini merupakan tahun keketuaan Indonesia, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, dalam ASEAN Capital Market Forum 2023. Dan keketuaan ini melanjutkan dari keketuaan Kamboja pada tahun 2022 lalu. Dan di tahun depan, pemirsa, di tahun 2024 yang akan menjadi keketuaan ASEAN-MF adalah Laos, yang tadi juga sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana kemudian penyampaian dalam opening speech dari Laos Securities Commission yang menyatakan agenda hari ini diharapkan dapat membahas isu-isu yang signifikan, isu-isu yang penting agar kemudian bisa dibawa ke sesi konferensi internasional yang dilangsungkan esok hari. Dan jangan lupa pemirsa, esok hari adalah agenda utama dari ASEAN-MF 2023 dengan diselenggarakannya konferensi internasional. Sejumlah panel sudah disiapkan untuk dibahas sejumlah hal. Agenda utama akan dibahas diantaranya taksonomi hijau ASEAN, kemudian juga governance scorecard, perdagangan karbon, dan juga kita tahu terkait dengan standarisasi laporan berkelanjutan. Sehingga memang menarik untuk kita simak apa yang kemudian nanti akan dijadikan pedoman utama dalam pelaksanaan besok. Dan juga satu hal yang kita nantikan di hari ini, pemirsa, adalah di akhir hari Chairs Meeting kali ini kita harapkan kita sudah bisa melihat hasil ataupun deklarasi bersama dari Chairs Meeting yang dilangsungkan. Apakah sudah ada poin-poin yang bisa dijabarkan untuk kemudian nanti kami sampaikan juga kepada Anda yang akan dibawa menjadi milestone dalam konferensi internasional esok hari. Sehingga nanti kita saksikan sama-sama apa saja inisiatif-inisiatif yang sudah dilahirkan pada agenda pertama
bersama di hari ini dan akan dilanjutkan di esok hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Prisa dan juga pemirsa kembali ke studio. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.